Sarung Al-Samsi. Halo, selamat malam pemirsa. Selain dua informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya. Di antaranya, Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi lokasi bencana Sumatera. Selain untuk memastikan kebutuhan korban terpenuhi, Presiden juga bertekad mempercepat pemulihan di lokasi bencana. Dan untuk mengetahui informasinya, inilah kabar utama selengkapnya bersama saya, Prita Zeka. Kita awali dengan informasi yang pertama pemirsa, sebuah sepeda motor terbakar hebat di SPBU setelah mengisi BBM di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran di pom bensin Hyundai. Wes, lari kabur. Di Hyundai. Besarnya kobaran api membuat para pengunjung SPBU panik berlarian menjauh dari lokasi. Tidak lama, petugas SPBU berhasil memadamkan kobaran api dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Insiden berawal ketika seorang pengendara motor mengisi BBM di SPBU. Ketika menyalakan kendaraan, pria tersebut malah terpleset. Saat itulah muncul percikan api yang langsung berkobar hingga meludeskan sepeda motor. Diketahui sepeda motor tidak dilengkapi plat nomor dan polisi masih mencari siapa pemiliknya. Hyundai terjadi kebakaran, motor kebakaran di pom bensin Hyundai. Wes, lari kabur. Imbas diguyur hujan deras beberapa hari terakhir, gunung sampah TPST Bantar Gebang milik Pemprov DKI Jakarta di Kota Bekasi, Jawa Barat longsor. Akibat longsor, 3 truk sampah terperosok ke Kali Ciketing. Longsor, mobil nggak tahu 3 atau 3, mobil 3. Selatan. Ini mobil Dedi. Orang lagi tidur ya? Inilah video amatir yang merekam terjadinya longsor gunungan sampah di TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu sore. Dalam video rekaman memperlihatkan 3 truk beserta sopirnya yang tercebur ke Kali Ciketing sedalam 5 meter. Mobil pusat, mobil Ketiganya berhasil diselamatkan oleh rekan-rekan sesama pekerja. Longsor gunung sampah setinggi 40 meter ini diduga akibat guyuran hujan deras beberapa hari kebelakang. Ditambah adanya zona 4 yang sudah overload. Hingga saat ini 3 truk sampah masih berada di dalam Kali Ciketing dan tengah dilakukan upaya evakuasi. Seorang kepala desa di Lampung Timur tewas diserang seekor gajah. Insiden terjadi saat korban bersama petugas dan warga desa berupaya mengusir kawanan gajah penghuni Taman Nasional Waikambas yang memasuki lahan pertanian. Inilah evakuasi Darusman, Kepala Desa Braja Asri, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur yang tewas mengenaskan setelah terinjak oleh kawanan gajah liar yang masuk ke lahan pertanian milik warga. Korban bersama petugas gabungan melakukan upaya pengusiran 11 gajah liar yang masuk ke lahan pertanian warga untuk kembali ke hutan. Menurut saksi mata, 1 dari 11 gajah yang dihalau penduduk berbalik arah dan dengan sengaja menyerang Kepala Desa Braja Asri. Korban menjadi sasaran injakan gajah sehingga luka parah di bagian kepala, kaki, dan paha. Warga kemudian membawa korban ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.
Yang pasti kejadian seperti ini bukan hanya sekali, sudah berulang kali kejadian yang ada di wilayah Lampung Timur ya. Kami berharap ini dari pihak pemerintah ataupun Forkopimda ini bagaimana mengatasi suatu permasalahan ini sebenarnya supaya di kemudian hari tidak terjadi terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini. Warga berharap pemerintah segera memberikan solusi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Lampung Timur Lampung, Pujian Syah Warsito, TV One mengabarkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya memastikan telah menangkap pelaku perusakan dan pembakaran kios kuliner di Kalibata, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dan saat ini kepolisian tengah lakukan pengembangan penyelidikan kasus ini. Hal ini diungkapkan Kombes Pol Iman Imanuddin, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat pemaparan rilis akhir tahun 2025 Polda Metro Jaya. Salah satu bentuk keseriusan kami Polda Metro Jaya dan keberimbangan kami Polda Metro Jaya kami tunjukkan pada proses penanganan tindak pidana yang terjadi di kasus Kalibata. Di mana sebagaimana kita ketahui terhadap anggota kami sekalipun kami lakukan penegakan hukum secara tegas dengan melalui proses pidana. Begitupun juga kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa untuk pelaku pembakarannya kami sudah melakukan penangkapan dan sedang dalam proses pengembangan terhadap tersangka yang lainnya. Ya, pemirsa, polisi telah menangkap 5 orang dalam kasus pengusiran paksa Nenek Elina dari rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. 3 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Usai menangkap Samuel dan Yasin, polisi kembali menangkap 1 orang yakni SY dan langsung menetapkannya sebagai tersangka karena ikut dalam insiden pengusiran paksa Nenek Elina dari rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Tak hanya itu, pada Selasa petang, penyidik kembali mengamankan 2 orang yang diduga terlibat dan mengetahui kejadian. Total, polisi telah mengamankan 5 orang, di mana 3 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut jumlah tersangka dalam kasus pengusiran paksa Nenek Elina berpeluang terus bertambah. Tadi malam, tim penyidik di Treskrimum Polda Jawa Timur telah menangkap 1 orang tersangka yang diduga sebagai pelaku 170 KUHP rumah Nenek Elina, ya, yang bersangkutan ditangkap pada pukul 22.00. Sementara itu, saat mengunjungi rumahnya yang sudah rata dengan tanah di kawasan Dukuh Kukan Sambikerep, Surabaya, Nenek Elina menyampaikan terima kasih pada polisi yang sudah mengamankan pelaku kekerasan terhadap dirinya. Ia berharap kasus ini dapat diusut secara tuntas. Mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Jawa Timur beserta jajarannya. Saya berharap kasus ini ditangani dengan adil dan baik. Para tersangka kini dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang kekerasan yang dilakukan perorangan ataupun secara bersama dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Hingga hari ke-6 pencarian masih dilakukan terhadap pelatih Valencia FC dan 2 warga Spanyol lainnya yang hilang dalam karamnya kapal Putri Sakinah di perairan Taman Nasional Komodo. Tim SAR gabungan mengerahkan kelompok penyelam serta diperkuat dengan 3 detektor sonar. Tim SAR gabungan memperluas zona penyisiran hingga 34,96 mil laut dari titik terakhir tenggelamnya kapal wisata Putri Sakinah di perairan Pulau Padar. Hari ini dikerahkan 11 orang penyelam berpengalaman yang dibagi untuk menyisir 3 lokasi berbeda. Penyelaman dilakukan hingga kedalaman 40 meter yang berlangsung selama sekitar 30 menit. Untuk mendukung pencarian, Direktorat Polairut Polda Nusa Tenggara Timur juga menambah alat deteksi sonar untuk membantu efektivitas penyelaman. Hasilnya ditemukan sejumlah benda berupa serpihan kapal,
rompi pelampung, dan kabel. Dan hari ini saya ada bawa lagi 2 tambahan, ya, ada sonar yang baru, sehingga diharapkan dengan ada tambahan sonar yang baru ini bisa dimanfaatkan oleh kapal-kapal yang lain. Jadi bukan hanya satu kapal yang akan bergerak menyisir jangkauan yang diduga kapal yang tenggelam dengan 1 sonar. Kita upayakan mungkin dengan 3 sonar dan 3 kapal. Tambahannya juga ada alat skuter untuk membantu kawan-kawan penyelam dalam rangka menghadapi arus yang kencang. Pencarian dilakukan untuk menemukan korban hilang yaitu 3 warga negara Spanyol, yang salah satunya adalah pelatih klub sepak bola Valencia FC. Dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Vera Bahali, TV Ban mengabarkan. Kawasan Danau Maninjau, Sumatera Barat kembali diterjang banjir bandang pada Kamis pagi kemarin. Sejumlah rumah dan jalan utama Bukit Tinggi Libuk Basung kembali terputus. Beginilah suasana di Jorong Pasa, Maninjau Nagari, Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lumpur setinggi hampir 1 meter juga kembali menimbun ruas jalan Lubuk Basung, Bukit Tinggi, sehingga memutus jalur utama tersebut. Saat ini kondisi sejumlah rumah warga luluh lantah diterjang oleh material banjir bandang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kali ini, namun warga kembali mengungsi. Kabupaten Gayo Luwes kembali diterjang banjir bandang setelah hujan deras melanda sejak 1 hari terakhir. Banjir terjadi akibat sungai Tripa meluap sehingga air naik ke pemukiman warga. Banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan utama hingga jalan sulit dilalui. Sejumlah kendaraan yang mencoba menerobos sempat terjebak saat melintas di tengah derasnya air banjir. Banjir kali ini merusak perkebunan dan persawahan sehingga warga belum dapat menggarap lahannya. Pemirsa, salah satu wilayah yang terdampak cukup parah karena bencana banjir bandang adalah Desa Sekumur, Kecamatan Sekerat, Kabupaten Aceh Tamiang. Desa tersebut nyaris seluruhnya tersapu banjir bandang yang terjadi akhir November lalu. Inilah penampakan dari udara Desa Sekumur, Kecamatan Sekerat, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Desa yang dihuni oleh sekitar 300 kepala keluarga hanya menyisakan 13 unit rumah dan sebuah masjid. Desa ini terletak persis di daerah aliran sungai atau Das Tamiang. Sudah 1 bulan lebih pasca dilanda bencana banjir bandang, material kayu masih terdapat di sekitar masjid. Distribusi bantuan pun mengandalkan perahu. Jembatan penghubung antar desa seperti Desa Rantau Bintang putus dihantam dahsyatnya banjir bandang. Warga bertahan hidup hanya berharap dari bantuan. Sementara pemerintah saat ini masih tengah berupaya menemukan solusi bagi warga korban bencana, terutama dengan kondisi desa-desa mereka yang hilang. Apakah bakal direlokasi atau warga tetap meminta dibangunkan rumah di lokasi yang sama. Terima kasih Anda kembali menyaksikan kabar utama. Pemirsa, menutup akhir tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi lokasi bencana Sumatera. Selain untuk memastikan kebutuhan korban terpenuhi, kedatangan Prabowo juga untuk mempercepat pemulihan di lokasi bencana. Presiden Prabowo berdekatan langsung dengan para korban
tanpa sekat dan meminta untuk sabar, kuat, serta percaya bahwa pemerintah bersama mereka. Presiden Prabowo Subianto menutup tahun 2025 dengan mengunjungi wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Kedatangan Prabowo ini adalah kali kelima mengunjungi lokasi bencana yang terjadi pada akhir November lalu. Prabowo ingin memastikan langsung kebutuhan para korban terdampak agar dapat terpenuhi dan mempercepat pemulihan akibat bencana. Merayakan pergantian tahun baru, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan para pengungsi di posko pengungsian Desa Batuhula, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Presiden meminta para pengungsi untuk bersabar, kuat, dan percaya bahwa pemerintah bersama mereka. Kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi musibah, kita menghadapi tantangan, tapi kita harus terus semangat, ikhlas, kita harus terus kuat, tegar jiwa kita, dan yang paling penting tadi kita harus gotong royong, kita harus bersama-sama menghadapi kesulitan. Dan percayalah bahwa pemerintahmu, bahwa pemimpin-pemimpinmu, bahwa presidenmu tidak akan pernah meninggalkan saudara sekalian. Selain itu, Prabowo berjanji pemerintah akan membangun kembali permukiman warga yang rusak akibat banjir dan longsor. Tidak hanya berdekatan tanpa sekat dengan para korban, Presiden Prabowo juga meninjau langsung sejumlah lokasi pemulihan bencana Sumatera. Di Tapanuli Selatan, Prabowo meninjau progres pembangunan jembatan Bailey yang dibangun bersama oleh aparat dan masyarakat setempat. Mengawali tahun 2026, Presiden Prabowo meninjau pembangunan hunian sementara untuk warga terdampak bencana di Aceh Tamiang, Aceh. Presiden melihat langsung pembangunan 600 unit Huntara yang dikerjakan oleh Danantara. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pembangunan sekolah darurat SD Negeri 157-623 Pagaran Honas di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dikebut. Sekolah darurat ditargetkan dapat digunakan pada 5 Januari 2026. Sekolah darurat SD Negeri 157-623 Pagaran Honas di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dibangun di areal posko pengungsian di Desa Kebun Pisang. Sekolah SD Negeri 157-623 Pagaran Honas hancur dihantam banjir bandang dan tanah longsor pada 25 November lalu. Sekolah darurat berukuran 5x10 meter ini hanya memiliki 2 ruangan kelas. Atap sekolah terbuat dari daun rumbia agar siswa tidak kepanasan saat proses belajar darurat dilaksanakan. Pihak sekolah akan mengatur jadwal belajar karena 2 ruang kelas tidak akan mampu menampung lebih dari 100 siswa. Sekolah darurat ditargetkan rampung pada 5 Januari 2026. Jadi kami walau nanti yaitu pada tanggal 5 Januari akan masuk semester 2, yaitu kami tidak adanya tempat yang memadai untuk sekolah. Hanya inilah sekolah ini nanti sekolah darurat untuk nanti kami bisa belajar seperti biasa. Kepala sekolah berharap pemerintah dapat membangun sekolah mereka kembali seperti sedia kala. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Anda kembali di kabar utama. Pemirsa, sebuah mobil mikrobus yang mengangkut rombongan warga Surabaya terguling di Taman Hutan Raya Raden Surjo, Dusun Pacet Selatan, Desa Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Kamis petang. Dalam kecelakaan ini, seluruh penumpang dan awak mikrobus selamat dan sebagian menderita luka ringan. Mereka dibawa ke RSUD Sumber Gelaga, Pacet. Mikrobus tengah membawa rombongan wisatawan dari Kerembangan Selatan, Kota Surabaya.
Mobil terlibat kecelakaan saat sedang dalam perjalanan dari Kota Batu menuju pemandian air panas di Pacet. Menurut pengemudi mikrobus Arifin, saat melintasi jalan menurun di AMD Sendi, Taman Hutan Raya Raden Surjo Pacet, Kabupaten Mojokerto, rem mobil yang dikendarainya tiba-tiba mengalami gangguan dan tidak berfungsi sama sekali. Karena remblong, pengemudi membanting setir ke arah timur untuk menghindari risiko yang lebih besar, hingga akhirnya menabrak tiang listrik dan terbalik. Di hari pertama tahun 2026, kawasan wisata Jalan Malioboro, Yogyakarta diguyur hujan deras. Meski Malioboro diguyur hujan deras sejak Kamis sore, namun jantung lokasi wisata di Yogyakarta ini tetap ramai dikunjungi wisatawan, khususnya wisatawan domestik. Cuaca hujan mungkin menghalangi wisatawan untuk berfoto, namun tidak menghalangi mereka berbelanja oleh-oleh di sepanjang Jalan Malioboro. Sejumlah barang yang diburu oleh wisatawan, diantaranya adalah batik, kerajinan tangan, serta bakpia. Demi memudahkan mobilitas wisatawan selama libur Nataru, untuk sementara Car Free Night di kawasan Malioboro ditiadakan, sehingga kendaraan bermotor tetap diperbolehkan melintas. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana liburan di wilayah Kota Bandung dan Bogor, Jawa Barat, kita terhubung dengan reporter TV One Putri Lestari di Kota Bandung dan Felicia Melinda di Gadok, Bogor. Kita ke Putri Lestari terlebih dahulu di Kota Bandung. Selamat malam Putri Lestari. Bagaimana suasana di salah satu wisata di Kota Bandung malam hari ini? Ya baik, Zega dan juga pemirsa, kalau kita berbicara mengenai kuliner ataupun tempat wisata, memang kayaknya nggak ada habisnya di Kota Bandung, Jawa Barat. Terlebih lagi di tempat saya melaporkan sekarang ini, saya sedang berada di Jalan Lengkong Kecil, Kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di belakang Asia Afrika. Di mana yang kita tahu Jalan Asia Afrika ini memang dipenuhi oleh wisatawan yang hadir baik dari luar kota Bandung maupun juga dari dalam Kota Bandung. Dan di tempat saya mengabarkan sekarang ini, Zega, apabila Anda lihat, saya berada di salah satu tenda atau kios kulineran, di mana memang di Jalan Lengkong Kecil ini merupakan salah satu pusat kuliner malam yang menyajikan banyak sekali makanan yang bisa Anda cicipi. Seperti tadi saya sudah sedikit berkeliling bersama dengan tim saya melihat apa saja sih makanan yang ditawarkan di Jalan Lengkong Kecil ini, dan saya melihat banyak sekali makanan yang enak-enak nih, Zega dan juga pemirsa. Saya melihat ada yang jualan ayam penyet, ayam bakar, lalu sate taichan, lalu ada martabak, ada pisang keju, dan banyak lainnya nih. Dan memang untuk di Jalan Lengkong Kecil ini dibuka dari jam 4 sore hingga jam 12 malam. Untuk wisatawan yang hadir, saya perhatikan memang dari tadi tidak ada habisnya nih, semakin malam semakin ramai, banyak sekali wisatawan yang berlalu lalang di Jalan Lengkong Kecil ini untuk menikmati banyak makanan, pilihan makanan yang ada di sini. Dan untuk keadaan lalu lintas, memang keadaan lalu lintas tadi sempat ramai lancar, kemudian memang didominasi oleh kendaraan roda 4. Untuk masalah parkir, baik Zega dan juga pemirsa, di Jalan Lengkong Kecil ini saya perhatikan memang agak sulit mendapatkan parkir, apalagi untuk kendaraan beroda 4. Namun memang untuk kendaraan beroda 2 cukup gampang untuk mencari tempat parkir. Dan memang ini merupakan salah satu pusat kuliner malam apabila Anda, pemirsa dan Zega, mungkin ingin datang ke Kota Bandung, Jawa Barat untuk mencoba pusat kuliner, mungkin bisa untuk mencoba makanan yang ada di pusat kuliner Jalan Lengkong Kecil, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Zega, kembali ke studio. Baik, terima kasih Putri Lestari. Kalau tadi Putri Lestari ini menggambarkan bagaimana suasana di sana, ini ada kuliner-kuliner di sana. Nah, kalau dari Gadok sendiri di Bogor ada Felicia. Felicia, ada apa di Bogor hari ini, Felicia?
Ya, selamat malam Prita Zega dan juga pemirsa. Ini situasi dan juga kondisi lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat memang terpantau ramai lancar. Ini sudah diberlakukan kembali normal dua arah, baik itu dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak dan juga arah sebaliknya dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta setelah tadi sempat diberlakukan one way atau penutupan jalan, yang mana one way ini dilakukan dari arah Puncak menuju ke arah Simpang Gadok atau ke arah Jakarta dari pukul 20.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, dan tadi juga sebelumnya sempat juga diberlakukan dua arah dari pukul 18.30 sampai pukul 20.00. Namun melihat volume kendaraan yang sangat masih banyak sekali sehingga tadi sempat diberlakukan kembali one way dari arah Puncak menuju ke arah Bogor. Dan pemirsa, memang untuk antusiasme dan juga animo masyarakat untuk berlibur di libur Natal dan juga Tahun Baru ini memang di Bogor sendiri cukup tinggi karena memang melihat tempat-tempat wisata yang ada di Puncak Bogor, Jawa Barat dan juga di kota Bogor sendiri ini memang sangat ramai, dan tadi memang sempat ada sedikit kemacetan di tempat-tempat wisata yang memang menjadi tujuan wisata dari masyarakat sendiri. Dan memang kalau kita dapat info juga dari beberapa hari lalu, terlebih di waktu libur Natal kemarin, ini menurut informasi yang kami dapatkan memang terjadi peningkatan masyarakat dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak, karena ini melihat dari tingkat okupansi hotel-hotel yang berada di Puncak yang mencapai angka 74%. Dan memang tadi malam juga kami melihat beberapa tempat wisata juga sempat ramai oleh masyarakat yang ingin berlibur menghabiskan waktu libur Natal dan juga Tahun Barunya. Dan memang jika kita lihat juga pemirsa, menurut data yang kami dapatkan, ini dari volume kendaraan dari arah Puncak menuju ke arah Simpang Gadok sendiri ini mencapai 31.000 lebih kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2, yakni lebih dari sekitar 23.000 kendaraan roda 2 dan juga lebih dari 7.000 kendaraan roda 4. Begitu pula dari arah sebaliknya, ini dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak ini ada lebih dari sekitar 28.000 kendaraan yang didominasi juga oleh kendaraan roda 2, yakni lebih dari 20.000 kendaraan roda 2 dan juga lebih dari 7.000 kendaraan roda 4, sehingga ini bisa dilihat bahwa dari masyarakat dari Jakarta menuju ke arah Puncak juga masih sangat tinggi pengendara yang akan menuju ke arah Puncak. Namun juga ini dari arah sebaliknya, dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta atau Simpang Gadok ini juga cukup banyak, karena memang ini sudah mulai memasuki masa arus balik dari libur Natal dan juga Tahun Baru. Sehingga ini memang jika kita lihat dari angka-angkanya juga masih banyak sekali wisatawan yang ingin berwisata ke arah Puncak. Dan kami masih terus menunggu ini melihat bagaimana nantinya apakah arus lalu lintas ini juga akan terus semakin padat dari Jakarta ke Puncak maupun sebaliknya. Kami akan terus mengupdate informasinya. Saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Baik, terima kasih laporannya Felicia Melinda mengabarkan langsung dari Gadok, Bogor, dan tadi juga ada laporan dari Putri Lestari dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, tetap semangat jaga kesehatan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke kabar lainnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghabiskan akhir tahun 2025 dengan meninjau sejumlah proyek infrastruktur di kawasan ibu kota Nusantara. Gibran memantau pembangunan sejumlah fasilitas mulai dari pasar, kawasan pendidikan, dan kawasan olahraga. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung fasilitas pendidikan di kawasan hunian ASN IKN yang meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penyediaan sarana pendidikan yang modern, terpadu, dan berkualitas sejak jenjang dasar hingga menengah sebagai fondasi penting dalam menyiapkan generasi Indonesia Emas. Menurut Gibran, kehadiran sekolah yang lengkap dari jenjang dasar hingga menengah merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem kota yang ramah keluarga dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Usai meninjau fasilitas pendidikan di kawasan Ibu Kota Nusantara, Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau pasar di kawasan inti pusat pemerintahan IKN Kalimantan Timur.
Keberadaan pasar diharapkan menjadi penggerak aktivitas ekonomi lokal, serta memberikan ruang usaha yang layak bagi pelaku UMKM dan memenuhi kebutuhan harian masyarakat di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Dalam peninjauan tersebut, Wapres melihat langsung penataan zona los basah yang dibagi secara fungsional mulai dari area pembersihan hingga area penjualan. Penataan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pasar rakyat yang sehat, nyaman, dan aman bagi pedagang maupun pengunjung. Wapres Gibran juga meninjau kawasan olahraga dan ruang terbuka hijau di Ibu Kota Nusantara, termasuk area glamping sebagai bagian dari pengembangan ruang publik terpadu yang mendukung aktivitas olahraga, rekreasi, dan interaksi sosial masyarakat. Kawasan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan kelestarian lingkungan di Ibu Kota baru. Peninjauan kawasan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan IKN tidak hanya berorientasi pada infrastruktur pemerintahan, tetapi juga memperhatikan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan ruang publik. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menegaskan bahwa pengembangan kawasan olahraga dan RTH merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai kota yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam kunjungannya di penghujung tahun 2025, Wakil Presiden turut meninjau kawasan legislatif Ibu Kota Nusantara sebagai bagian dari pengawalan pembangunan pusat kelembagaan negara di Ibu Kota baru. Gunung Semeru, Pak, ini adalah prinsip dari seluruh amanat-amanat rakyat ditampung dan menjadi... Pembangunan kompleks kawasan legislatif dan yudikatif telah dimulai pada awal Desember 2025. Dan ditargetkan rampung pada Desember 2027, guna memastikan fungsi kelembagaan negara dapat berjalan efektif. Dalam peninjauan tersebut, Wapres juga melihat rencana pembangunan kawasan yudikatif yang meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Tim TV One mengabarkan. Masih bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, di awal tahun 2026 ini, warga di Makassar, Sulawesi Selatan tidak cuma memadati area wisata yang sudah terkenal, yaitu Pantai Losari. Ada destinasi wisata lain yang tak kalah ramai oleh pengunjung di momen liburan. Destinasi itu adalah Bugis Water Park. Di sini, para pengunjung bisa menikmati wisata air dengan beragam wahana. Mulai dari kolam apung hingga ke pancuran air. Ada juga kolam ombak hingga seluncuran ekstrim. Biasanya setelah main-main air, pengunjung bakal merasakan lapar. Nah, di Bugis Water Park juga tersedia beragam makanan yang dijajakan khusus untuk pengunjung. Berbagai cara dapat dilakukan untuk menghabiskan libur tahun baru dengan kegiatan yang bermanfaat. Seperti warga di Boyolali, Jawa Tengah yang mengisi liburan dengan menonton tari topeng ireng, tarian khas lereng Gunung Merbabu dan Merapi. Beginilah suasana lapangan Desa Bandeklego di Boyolali, Jawa Tengah. Ratusan warga berdatangan untuk menonton tari topeng ireng dan reog. Tari topeng ireng sendiri berasal dari lereng Gunung Merapi dan Merbabu. Warga mengaku senang dengan adanya gelaran seni ini, sekaligus bertepatan juga dengan momen libur sekolah dan tahun baru. Bagi masyarakat, gelaran ini juga menjadi kesempatan untuk mengenal kesenian yang ada di Indonesia. Nonton reog. Reog, kenapa nonton reog? Mengisi liburan. Mengisi liburan, senang dengan reog. Menggugah kembali, istilahnya itu ya,
mentradisikan kesenian tradisional itu dikembalikan kembali. Bahwa itu adalah karya nenek moyang kita yang harus kita uri-uri. Melalui penampilan kesenian ini, masyarakat, terutama anak muda, bisa mengenal budaya asli Indonesia sejak dini dan melestarikannya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Pada masa libur tahun baru, pesona keindahan senja di deretan pantai selatan seolah menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang mengunjungi Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Inilah suasana sore hari di kawasan pantai selatan Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah terlihat memadati kawasan bibir pantai. Salah satu momen yang paling dinanti adalah saat matahari mulai terbenam atau sunset. Langit berwarna jingga yang berpadu dengan deburan ombak besar khas pantai selatan menjadi daya tarik utama bagi para pelancong untuk bersuah foto. Tidak hanya Pantai Glagah yang menjadi primadona, pantai lain seperti Pantai Congot dan Pantai Trisik juga mengalami peningkatan jumlah pengunjung yang signifikan. Para wisatawan mengaku memilih Kulon Progo karena aksesnya yang mudah sejak adanya Bandara Internasional Yogyakarta. Selain itu, sejumlah lokasi pun sedang viral-viralnya di sosial media. Dari TikTok sih. Kesannya gimana setelah Ya asik banget di sini tuh. Emang aku suka pantai aja sih sebenarnya. View-nya sangat cantik, bisa lihat pantai sama sunset. Nggak hujan juga, jadi iya pas cerah. Kemarin kan hujan, pas hari ini kebetulan nggak hujan, jadi oke. Wisatawan diminta untuk tidak mandi di laut atau terlalu dekat dengan bibir pantai, mengingat karakteristik gelombang pantai selatan yang cukup ganas dan berbahaya. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Pemirsa, arus balik penumpang pada libur tahun baru mulai tampak di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Suasana Terminal 2 Bandara Suta mulai ramai dipadati penumpang yang baru tiba dari penerbangan domestik. Sebagian besar penumpang ini berasal dari destinasi wisata atau pulang ke kampung halaman pasca libur Natal dan Tahun Baru. Hingga saat ini sejumlah kota besar seperti Denpasar, Medan, Makassar, dan Yogyakarta masih menjadi favorit untuk tujuan wisata. Diprediksi jumlah keluar masuk penumpang di bandara terbesar di Indonesia ini akan terus mengalami peningkatan hingga akhir masa libur sekolah. Ya pemirsa, kabar menarik dan penting sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam kilas kabar berikut ini. Kabupaten Gayo Lues kembali diterjang banjir bandang setelah hujan deras melanda sejak 1 hari terakhir. Banjir terjadi akibat sungai Tripam meluap sehingga air naik ke pemukiman warga. Banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan utama hingga jalan sulit dilalui. Sejumlah kendaraan yang mencoba menerobos sempat terjebak saat melintas di tengah derasnya air banjir. Banjir kali ini merusak perkebunan dan persawahan sehingga warga belum dapat menggarap lahannya. Presiden Prabowo Subianto merayakan pergantian tahun baru bersama para pengungsi di Desa Batu Hula, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Presiden meminta para pengungsi untuk bersabar, kuat dan percaya bahwa pemerintah bersama mereka. Selain itu, Presiden Prabowo berjanji pemerintah akan membangun kembali permukiman warga yang rusak akibat banjir dan longsor. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghabiskan akhir tahun 2025 dengan meninjau sejumlah proyek infrastruktur di kawasan Ibu Kota Nusantara. Wapres Gibran memantau pembangunan sejumlah fasilitas, mulai dari pasar,
kawasan pendidikan, dan kawasan olahraga. Peninjauan kawasan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan IKN tidak hanya berorientasi pada infrastruktur pemerintahan, tetapi juga memperhatikan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan ruang publik. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menegaskan bahwa pengembangan kawasan olahraga dan RTH merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai kota yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Kilas kabar tadi menutup jumpa kita di kabar utama malam ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar hari ini bersama dengan Sekar Wanda. Saya Prita Zeki dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al-Samsi.